Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel ini. Saudara, mantan pejabat bank yang melarikan uang gereja atau mencuri uang gereja senilai 28 miliar di Aik Nabar akhirnya ditangkap. Berdasarkan keterangan kami sebelumnya tentang perkara adanya penipuan dan penggelapan yang terjadi di Aik Nabara, yang bersangkutan itu merupakan salah satu pejabat Bank BNI yang ada di Aik Nabara, kemudian diinformasikan melarikan diri ke luar negeri. Alhamdulillah, berdasarkan upaya dari kami kemarin, setelah yang bersangkutan melarikan diri ke Australia tepatnya pada tanggal 28 Februari, di sana kami melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah mencoba untuk mengajukan permohonan red notice kepada divisi Hubinter agar kiranya yang bersangkutan dimunculkan red notice-nya. Perlu rekan-rekan ketahui di sini bersama bahwa pada saat pengajuan kami kepada Hubinter untuk penerbitan red notice tersebut, menunggu proses penerbitan tersebut, tim dari Direktorat Reserse Kriminal khususnya untuk Subdit Vismondev melakukan upaya-upaya lain agar tersangka bisa kembali ke Indonesia. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan koordinasi yang baik dari Ditreskrimsus, kemudian bersama dengan Bea Cukai, maksud saya imigrasi dalam hal ini, koordinasi, kemudian juga kita melakukan koordinasi dengan pihak penasihat hukum, pihak keluarga, dan alhamdulillah mereka secara secara sukarela dan kooperatif bersedia untuk kembali ke Indonesia. Kemudian tadi pagi, tepatnya pada pukul 9, tanggal 30 Maret 2026, pukul 9 tadi, tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Sehingga tadi ada beberapa saat kami berada di dinas imigrasi untuk menyelesaikan administrasi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan berasal dari luar negeri saat itu. Setelah administrasi selesai, kami langsung membawa tersangka ke Polda Sumatera Utara, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk pemberkasan. Insya Allah apabila nanti memang ada tersangka lain dari pengembangannya pemeriksaan nanti, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Demikian. Uang yang digelapkan ada berapa, Pak? Sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Apa nanti itu yang dijadikan apa? Disita atau gimana? Tentu. Jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Kalau saat ini masih sudah diamankan aset-aset tersebut, Pak? Sementara belum, tapi memang sudah kami ketahui tadi berdasarkan pengakuan dari tersangka ada beberapa aset yang akan nanti kami amankan nanti. Itu asetnya di mana, Pak, di Sumatera Utara? Sementara asetnya masih seluruhnya ada di Labuan Batu. Kalau status hukum istrinya itu bagaimana, Pak? Ini sedang kami dalami. Jadi sementara pemeriksaan, apabila memang ada keterlibatan dari istri beliau membantu atau mungkin juga ikut dalam hal ini penipuan tersebut, kalau memang unsur dan bukti cukup untuk dinaikkan sebagai tersangka, akan kami lakukan tersangka. Status dia jadi ke BNI itu sudah masih aktif? Sudah pensiun sendiri ya. Berarti artinya pada saat ke Australia itu berdua sama istrinya, Pak? Betul. Artinya dalam kasus penggelapan ini baru satu orang jadi tersangka? Sementara. Ada kemungkinan kita akan memanggil pemeriksaan kepada pimpinan BNI? Masih, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan. Orang Kristen jualan daging babi dilarang, tapi dana gereja itu bisa-bisanya digelapkan untuk biaya umroh keluarga. Ini adalah manusia yang sifatnya lebih-lebih dari babi dan bikin malu umat muslim. Bisa-bisanya ibadah umroh menggunakan uang haram. Ini beritanya viral di media sosial, ya. Ini kejadiannya kalau nggak salah di Rantau Prapat. Fantastis, nilainya itu sekitar 28 miliar yang digelapkan. Dan diduga dilakukan oleh pimpinan Bank BNI cabang Rantau Prapat. Ternyata orang yang sering pamer ibadah di media sosial itu belum tentu hatinya bersih. Inilah contohnya, ya. Karena yang namanya ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, nggak perlu dipamerkan di media sosial, ya.
Ternyata orang yang suka mengharamkan sesuatu, itu hatinya lebih haram dari sesuatu yang diharamkan tersebut. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua bahwa tidak ada kejahatan yang abadi, juga tidak ada ibadah yang dibenarkan atas kejahatan-kejahatan. Ya Allah, berita apa ini? Nggak habis-habis berita aneh setiap hari. Ini apa? Nilap uang gereja untuk berangkat umroh. Inna Allah tayyib, la yuqbalu illa tayyibat. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi mau kalian berangkat 1000 kali ke tanah suci, tapi uang yang kalian gunakan itu uang haram, uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, gak bakal Allah terima ibadah umroh kalian. Ini sama kayak kalian sedekah ke masjid, tapi uang sedekah kalian itu uang hasil mencuri, uang hasil korupsi, uang yang tidak halal. Dengan itu kalian mengharapkan pahala, gak bakal keterima. Dan gak bakal Allah kasih kalian pahala, kan Allah gak bakal terima sedekah dari uang yang haram itu. Apalagi kayak gini, capek-capek dia dan keluarganya berangkat umroh, tapi uang umroh itu dari uang yang haram, uang yang tidak halal, maka mereka pun gak bakal dapatkan pahala umrohnya. Yang ada justru mereka bakal mendapatkan dosa. Guys, masuk di kepala kalian gak? Ada orang yang korupsi duit jemaat gereja dipakainya untuk pergi umroh. Ada gila-gilanya kan? Kalian gak salah dengar, ini ada ex kepala kas BNI yang Nabara Sumatera Utara nilap duit jemaat gereja. Sekali lagi nilap duit jemaat gereja sebesar 28 miliar rupiah dipakainya buat umroh, hidup hedon, dan sekarang kabur ke Australia. La ilaha illallah, gue kira nih si Gus Yakut doang yang paling gila. Ternyata di atasnya si Yakut ada si Andri Hakim Febriansyah. Ini dia nih manusianya. Jadi awal ceritanya nih tahun 2019 si Andri ini datang ujuk-ujuk nawarin investasi ke jemaat gereja namanya BNI Deposito Investment dengan manfaat yang dia tawarkan 8% bunga deposito. Padahal mah bunga deposito mentok-mentok di 3% doang ya kan. Nah tertariklah si para jemaat nih karena 8% tadi. Padahal mah dia karang-karang sendiri, pihak BNI aslinya nggak pernah ngeluarin produk tersebut. Dia masukin segala surat-surat, uang yang masuk ke rekening dia, istrinya, dan perusahaannya. Pada ajaib-ajaib kelakuan manusia zaman sekarang ya. 28 miliar uang umat Katolik hilang, dan ini terjadi di Gereja Katolik Santo Franciscus Aik Nabara. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Bank Nasional Indonesia cabang Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. POV-nya mari kita lihat. Yang pertama, mengapa kepala cabangnya bisa menyatakan mau mengganti 7 miliar? Seorang kepala cabang Bank Nasional bisa punya uang sebanyak itu? Wow. Yang kedua, ini menjadi ujian bahkan tantangan besar bagi negara untuk mengaudit dengan jelas bank-bank pemerintah, BNI, BRI, Mandiri, dan lainnya. Bahkan juga bank swasta. Tetapi karena ini terjadi di Bank Nasional Indonesia cabang Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara, Indonesia, maka ini menjadi pertanyaan besar. Disinyalir kepala cabang dengan nyonya melakukan perjalanan suci. Semoga pada saat perjalanan suci itu Bapak mendoakan nasabah-nasabah Bapak. Jangan sampai Bapak menggunakan uang umat Katolik untuk pergi melakukan ziarah suci. Karena ini menjadi pertanyaan besar, suci atau justru sebaliknya. Saya sendiri sebagai umat Katolik sungguh-sungguh kecewa karena melihat Anda bisa dipilih menjadi kepala cabang di sana. Yang ketiga, melalui video TikTok ini, saya mengajak untuk umat Katolik pada khususnya dan pada umumnya umat beriman atau bahkan tidak punya agama untuk berhati-hati menyimpan uang, entah itu di bank maupun di koperasi. Anda harus tahu jelas strukturnya, legalitasnya, laporannya, rapat anggota misalnya koperasi, dan lain-lain. Agar uang Anda yang Anda cari ya dengan berheboria, berdoa, sehingga Anda mendapat uang itu baik-baik aja untuk Anda, masa depan Anda, bahkan masa pensiun, masa tua, anak-anak dan keluarga Anda. Yang berikutnya, Bapak Kepala Cabang BNI Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Pak, kok bisa terjadi kelalaian yang darurat? Ya,
Entah itu kesalahan sistem kah, atau apapun lah sebutannya. Tapi yang perlu saya tekankan, Pak, umat Katolik di sana pasti tertatih-tatih untuk mendapatkan uang, ya. Bahkan pastor parokinya itu memberi kepercayaan penuh kepada Anda, kepada bank yang Anda pimpin. Tapi ternyata Anda bermain-main dalam kehebohan jagat raya ini. Ya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya pada khususnya, umat Katolik dan warga negara, bahkan semua yang ada di sana atau yang melihat video TikTok ini, sungguh-sungguh mengecam jika OJK tidak mampu melakukan pemeriksaan BNI Rantau Prapat Labuan Batu. Dan saya berharap ini yang terakhir, karena memang suka lucu-lucu aja ini Bang pemerintah, iya kan? Sisanya selamat berpikir untuk OJK, untuk Kepala Cabang BNI Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara, dan semua yang melihat video TikTok ini agar menjaga asetnya, uangnya, demi kesejahteraan Anda, orang-orang yang Anda sayang, dan keluarga Anda. Karena zaman sekarang itu lagi zaman lucu-lucuan aja. Selamatkan diri Anda, hati-hati dalam menyimpan uang, hati-hati dengan aset Anda, tenang, and then stand tall. Artinya waspada, berhati-hati, berdoa, berpikir baik, tapi juga harus bisa menjaga diri. Semoga dengan video TikTok ini, OJK, BNI, bank-bank lainnya bisa berhati-hati dalam menggunakan uang nasabah. Karena uang nasabah bukan dapat dari daun, tapi dari bekerja keras, kerja kreatif, dan lain-lain. Selamat berpikir. Ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak ada apa-apa. Ya, kejadian itu persis dialami oleh Jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuan Batu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dana 28 miliar yang disimpan di BNI Cabang Rantau Prapat hilang tanpa jejak. Menurut berita yang beredar, uang kas paroki itu diasinkan oleh abang tampan kita ini, yang kemarin menjabat sebagai kepala cabang. Jadi menurut kalian netizen, ini salah oknum, salah sistem, atau salah jemaat kasih kepercayaan ke bank ini? Katolik separoki Aek Nabara menuntut ke kantor BNI Rantau Prapat, yang dimana uang kas gereja tambah uang CU umat Katolik yang ditabung di bank BNI hilang dari rekening senilai 28,5 miliar. Bayangin, uang puluhan miliar bisa hilang. Itu uang gereja loh. Bukan ratusan juta, tapi puluhan miliar. Jadi kronologi beredar di media sosial seperti ini. Pada tanggal 20 Februari 2026, seorang pegawai BNI datang menemui seorang suster, yaitu Suster Natali di Aek Nabara, dengan mengatakan bahwa bendahara lama BNI tidak datang bekerja dengan alasan cuti dan tidak pernah kembali atau tidak pernah datang bekerja sampai sekarang. Jadi sayalah penggantinya, katanya. Karena seperti itu, Suster Natali pun langsung pergi ke bank BNI buat mencetak rekening koran dan mengecek saldonya. Ternyata uang sudah ditarik sampai habis oleh seseorang yang tidak diketahui. Setelah itu, Suster Natali pun langsung menjumpai pegawai petugas CU dan juga pastor paroki, dan pastor paroki langsung mengadakan rapat dengan pegawai BNI. Karena belum menemukan jalan keluar yang tepat, dan berita ini juga langsung diketahui oleh jemaat, sehingga jemaat Gereja Katolik langsung beramai-ramai datang ke kantor BNI untuk meminta kejelasan dari Bank BNI. Dan berita terbarunya, Bank BNI katanya mau berjanji menanggung-jawabi sebanyak 7 miliar, dan juga sampai sekarang ini belum ada kejelasan dari pihak BNI kemana sebenarnya uang umat Gereja Katolik itu pergi. Dan pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung sampai sekarang. Itulah kronologi kejadian ini yang beredar di media sosial. Bagaimana menurutmu dengan kejadian ini? Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Dan bagaimana seharusnya sikap Bank BNI dalam menyikapi masalah ini? Dan kepada saudara-saudara yang ada di Aek Nabara, tetaplah bersabar, kita sama-sama mendoakan supaya ada titik terang dari kejadian ini.
Nah, teman-teman, saya mengutip sebuah berita yang menuliskan begini, Medan, pelarian Andi Hakim Ferdiansyah, ex Kepala Kasbang BNI Unit AIK Nabara Cabang Rantau Prapat, akhirnya kandas. Personel Subdi 2, Subdi Fismunder di Treskismus Polda Sumatera Utara menangkap tersangka penggelapan uang jemaat gereja senilai 28 miliar. Berdasarkan foto yang diterima, Andi tampak mengenakan topi hitam, kaos coklat, dan celana jeans. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan membenarkan pihaknya menangkap penggelapan uang jemaat gereja tersebut. Benar, yang bersangkutan sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan, kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan Senin 30 Maret 2026. Nah, teman-teman, kita juga baca berita yang lain. Ya, berita ini sumbernya dari Pos Metro Medan yang menuliskan begini. Ternyata 28 miliar uang jemaat gereja diinvestasikan untuk ini. Polda Sumatera Utara mengungkap aliran dana dugaan penggelapan uang jemaat gereja Katolik Paroki AIK Nabara Buhan Batu 28 miliar yang dilakukan Andi Hakim Ferdiansyah, ex Kepala Kas Bank BNI Unit AIK Nabara Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara. Direktur Reserses Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Rahma Budi Handoko mengatakan uang tersebut diduga diinvestasikan untuk membangun Sport Center Labuhan Batu. Kemudian uang yang diduga digunakan untuk membangun mini zoo Labuhan Batu di kafe di kabupaten yang sama. Pembangunan diduga melalui perusahaan atas nama istrinya Camelia Rosa. Selain itu, uang penggelapan diduga untuk membangun aset di daerah lain, salah satunya di kota Medan. Penggunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, cafe mini, zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Rahmat Budi Handoko Senin 30 Maret 2026. Mengenai penyitaan aset, Polda Sumatera Utara akan mengajukan izin penyitaan ke pengadilan. Yang pasti aset-aset yang diduga dibeli menggunakan uang umat Kristen sudah diketahui. Tentu jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan, ungkapnya. Sementara ini belum, tapi memang sudah kami ketahui tadi berdasarkan pengakuan dari tersangka ada beberapa aset yang akan nanti kami amankan, sambungnya. Diketahui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menangkap Andi Hakim Ferdiansyah, mantan ex Kepala Kasbang BNI Unit AIK Nabara Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara. Ia ditangkap bersama istrinya Camelia Rosa di Bandara Internasional Kuala Namu oleh personel Subdi 2 di Treskismus Polda Sumatera Utara Senin tanggal 30 Maret 2026. Nah, teman-teman, berita ini yang ditulis oleh Pos Metro Medan, dan di dalam pemberitaannya sudah ditahan yang tersangka. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan yang kita lakukan di Pedalaman Mentawai, baik dengan doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya butuh Starlink. Puji Tuhan kita sudah beli Starlink Bapak Ibu. Dan juga kita butuh Infocus. Saya sudah belikan Infocus juga, puji Tuhan. Tapi Infocusnya belum sampai. Juga power bank portable, kapasitasnya besar, cukup untuk Starlink mini dengan paket jelajah dan juga Infocus Bapak Ibu. Jadi di pedalaman nantinya bersama dengan para mu'alaf di beberapa dusun yang sudah kita masuk, akhir bulan ini saya akan masuk lagi ke dusun tersebut untuk memfollow up mu'alaf-mu'alaf yang sudah kembali kepada Tuhan. Jadi
malamnya Bapak Ibu, kita akan putarkan debat-debat spektakuler ya, seperti debatnya Bang Edis TV bersama dengan para ustadz, bersama dengan para muslim ya, dan juga kesaksian para murtadin Bapak Ibu. Itu juga kita akan tampilkan. Dan juga debatnya Bang RK ya, debatnya Bro Yosef Bapak Ibu. Itu juga kita akan tampilkan, dan juga debatnya Kak Agatha. Kita akan tampilkan di pedalaman-pedalaman sambil makan gorengan, sambil minum kopi, sambil minum teh. Di samping itu juga saya akan menjelaskan, terutama sekali mereka yang kita putarkan, yang kita pertontonkan, yang kita perlihatkan, para murtadin. Ini sangat penting. Kenapa orang itu meninggalkan Islam, orang tersebut murtad, bahkan seperti Papa Muhammad Kece, sampai ditangkap. Itu kenapa? Itu kita akan perlihatkan Bapak Ibu. Untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, khususnya para mu'alaf di pedalaman, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan ya. Jadi mereka Bapak Ibu yang sudah mu'alaf, puji Tuhan kita sudah jangkau kembali. Puji Tuhan banyak mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Itu bukan karena kehebatan saya bersama dengan Bang JDP, tapi karena kita bergandengan tangan, bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Dan juga itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan yang menarik orang untuk datang kepada Yesus, yang menarik orang untuk kembali kepada Yesus, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan orang tersebut untuk datang kepada Yesus. Jadi tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi rekan sepekerjanya Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah membantu pelayanan. Baik secara doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam rumah Safan Bapak Ibu. Agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman itu dikuatkan Bapak Ibu. Ya, mereka bisa berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, dan mu'alaf itu bisa kembali kepada Kristus. Nah, ini Starlingnya. Wow, Starling Mini Bapak Ibu. Ini harganya 4.700.000, tapi karena waktu saya beli itu lagi live, jadi saya dapat diskon dengan harga 4.200.000. 250. 4.250. Nah, ini alat-alatnya semuanya Bapak Ibu. Ya, nah ini. Dan juga kita sudah pesan Infocus Mini ya, yang sangat ya luar biasa bagus juga Bapak Ibu. Itu harga sekitar 500 sekian karena saya beli pas lagi live. Kalau harga normal 1 juta sekian, 1.200.000. Jadi pas live kita beli dapat harga 500 sekian. Dan juga tadi sore baru saja itu ada anak Tuhan yang membelikan saya powerbank portable yang kapasitasnya sangat besar juga. Dan Bang Nabirong sudah katakan kepada saya, orangnya sudah bayar dan barangnya kita langsung kirim ke Padang. Dikarenakan tidak bisa kita bawa dari Jakarta ke Padang lewat pesawat. Takutnya nanti ada kendala-kendala. Jadi kita beli di sini, nanti hamba Tuhan di Padang yang akan menerima powerbank portable yang kapasitas besar, dan nanti saya datang ambil, bawa ke pedalaman Mentawai. Jadi ini semua Bapak Ibu untuk memudahkan dan memperlancar semua pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Baruch Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam tadi. Terima kasih.